sih antara subjektivitas dan juga objektivitas? Langsung saja ya Pak ke pertanyaannya. Yang pertama ya Pak, kurikulum K13 kan Pak itu mempunyai karakteristik keseimbangan antara sikap spiritual dan pengetahuan. Nah, menurut Bapak, apakah siswa sudah dapat melaksanakan hal tersebut dalam pembelajaran fisika? Baik, memang benar bahwa kurikulum K13 menitik beratkan keseimbangan antara sikap spiritual dan pengetahuan. Untuk anak-anak kita, tentu mereka masih dalam berproses menyeimbangkan tersebut. Apalagi fisika kan titik beratnya adalah di intelektual, di pengetahuan. Nah, tentu saja kita sebagai guru lah yang menjadi ujung tombak agar anak-anak kita di samping mendapatkan pengetahuan intelektual di bidang fisika, kita juga membimbing mereka memiliki sikap-sikap yang bagus, moral yang bagus, dan pengetahuan agama atau spiritualitas di dalam materi-materi fisika. Jadi tentu anak-anak kita itu masih berproses. Apakah sudah bisa menyeimbangkan? Belum bisa kita jawab. Anak-anak kita kan masih dalam tahap pendidikan. Jadi sebagai guru tentu kita memiliki tanggung jawab ke anak-anak kita, tentunya harapan nanti setelah tamat memiliki kemampuan yang seimbang antara intelektual, sikap, dan spiritual. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, menurut Bapak apakah berpikir secara objektif dan subjektif itu baik untuk para siswa dalam pembelajaran fisika? Tentu baik ya. Misalnya berpikir objektif itu kan fakta, subjektif itu kan pandangan anak itu tentang sesuatu hal. Misalnya tentang handphone, anak-anak tentu mereka harus berpikir objektif bahwa handphone ini ada gelombang elektromagnetik, ada arus listrik, kan ada kapasitor. Nah di samping itu mereka juga harus memiliki penalaran subjektif. Nah, misalnya anak-anak ini harus tahu bahwa HP ini harus digunakan untuk apa, kan? Apakah harus digunakan yang positif dan menghindari penggunaan yang negatif. Jadi tentu kedua kemampuan ini sangat membantu siswa di dalam pembelajaran. Oke Pak, lanjut. Lalu menurut Bapak, apakah para siswa mengetahui bahwa kaitan antara pendidikan moral, misalnya subjektivitas, dan pembelajaran fisika yang objektivitas berkaitan dan memerlukan satu sama lain? Tentu ada anak-anak yang tahu, ada yang tidak. Tapi intinya begini, kita sebagai pengajar atau pendidik yang menjadi ujung tombak agar anak-anak ini paham bahwa di samping nilai objektivitas pada materi fisika, di sana juga terdapat nilai-nilai moralitas atau subjektivitas. Misalnya di dalam pembelajaran materi fisika, kita juga mendidik anak-anak memiliki kemampuan subjektivitas. Lalu Pak, apakah menurut Bapak para siswa sudah dapat mengaktualisasikan pembelajaran fisika yang didapatnya ke arah yang baik dan bermanfaat? Untuk hal ini ya tentu kalau secara real kita harus mendata, ya kan? Namun berdasarkan pengalaman Bapak di lapangan, ada beberapa siswa yang bisa menerapkan ini. Saya mengajar misalnya ada materi fisika khususnya untuk Biman 3 ini, kami kaitkan dengan Al-Quran, kan? Apa di dalam Al-Quran itu ini spiritualnya terdapat nggak nilai-nilai fisika di dalam Al-Quran. Jadi dengan sendirinya anak-anak itu bisa mengaktualisasi bahwa ternyata di dalam
spiritualitas ya, atau subjektivitas tadi ternyata ada materi-materi fisika juga. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Ketika melakukan pembelajaran fisika, apakah Bapak juga menyelinginya dengan pendidikan moral, agama, dan karakter agar para siswa dapat memanfaatkan ilmu tersebut agar bermanfaat? Nah, ini tentu ya, sebagai guru kita kan tidak hanya mengajar. Kalau mengajar kan terbatas hanya materi dan materi. Sebagai guru, tugas utama kita adalah mendidik. Mendidik inilah yang paling penting. Di samping anak-anak kita memiliki kemampuan intelektual yang bagus, ada tugas kita yang paling berat itu bagaimana anak didik kita ini menjadi pribadi yang lebih baik atau pribadi-pribadi yang memiliki sikap yang baik, kemudian memiliki spiritual yang bagus, tentunya juga memiliki intelektual yang tinggi. Jadi sebagai pendidik kita memiliki tugas yang berat, tugas yang sangat mulia untuk melahirkan anak didik kita tidak hanya sebatas materi semata, tetapi juga memiliki akhlak, sikap, dan spiritual. Pak, demikian wawancaranya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Selamat